Terus kamu mau milih mana antara jadi orang yang fakir atau jadi kaya? Waktu nggak mau saya miskin, ya Allah, kenapa? Karena kalau saya miskin, saya bisa bantu orang, bantu pakai apa? Sementara kebanyakan orang itu permasalahannya itu dalam hal ekonomi materi, ya kan? Makanya wali Mama Rosid ini lebih memilih menjadi wali yang kaya. Sehingga apa? Misalkan Tijan yang mau kawin, misal mau nikah, dibantu itu, Jan, kamu kan mau nikah, nih 50 juta. Gitu kan. Dan ngejin imah, tah 500 juta. Gitu. Wali. Gitu. Jadi bukan karena mereka itu cinta dunia, bukan. Tapi dengan dunia ini, dengan materi ini, mereka bisa membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu maksudnya. Ta'ala. Jadi pada bab yang ke-26 can beres ya, 20 genep can beres emang. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kan dipotong teh kamari keraya RWS teh ya. Nuhun. Oke, mana tadi? Wasara ba'dul masyayikh, di atasnya itu di tengah tehnya. Di atas kan? Di tengah tapi wasara ba'dul masyayikh wa man nusiba ilal ilmi yajlisuna ala mawaidid dhalamati wal makkasina wal kasyaf wa masyayikhil arabi wa awanihim. Guys, beres ya. Wa ba'duhum, jadi ini menceritakan tentang apa namanya, melestarikan atau penjagaan terhadap adab-adabnya syariat. Kemarin dijelaskan bahwa antara syariat dengan hakikat itu seimbang ya, tidak boleh sebelahnya itu lebih berat. Karena kayak orang yang bawa beban itu di keranjang tuh ya, orang bawa motor teh ya, ada keranjang kanan kiri. Kalau berat sebelah kan waktu oleng kena. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara keduanya. Dimana pada pembahasan yang ke-26 atau adab yang ke-26 di tengah-tengahnya itu Syekh Abdullah Syaroni mengilustrasikan, menggambarkan sebagian dari masyayikh. Beliau mengatakan wasara ba'dul masyayikh wa man nusiba ilal ilmi, sebagian masyayikh dan sebagian orang yang cek batur ma ulama gitu, di bahasa orang itunya, yajlisuna ala mawaidid dhalamati wal makkasina wal kasyaf wa masyayikhil arabi wa awanihim. Jadi mereka itu suka mencari-cari berkat di mana? Mawaidid dhalamah, di jamuan-jamuan para pemimpin-pemimpin yang dolim, para pejabat-pejabat yang dolim, sengaja itu mak. Wal makasin, sama pemalak tuh ya, tukang apa ya, tukang memungut biaya rakyat gitu. Wal kasyaf, mata-mata. Wa masyayikhil arab, dan juga ini kepala suku, masyayikhil arab. Jadi kalau kepala suku di kalangan orang Arab itu, jadi setiap suku itu punya kepalanya, namanya Syekhul Arab. Cuman khususnya ini di suku-suku Badui gitu ya. Nah biasanya kepala suku itu mewajibkan warganya untuk membayar upeti. Itu mampu nggak mampu harus bayar setiap bulannya 1 juta misalnya. Nah otomatis itu kan mengambil harta dari orang lain tanpa ada hak atau atas dasar kezaliman. Nah, sebagian masyayikh, sebagian ulama, cek batur ulama atau orang yang dinisbatkan kepada ilmu, ulama kan, cek batur ma ulama itu suka mencari-cari hal itu. Ngamen lah cek orang tanya. Ngamen atau meminta-minta.
Bahkan ada yang lebih parah dari itu, wa ba'duhum sudahu wa lahmatuhu min ta'amihim wa libasihim. Bahkan sebagian dari para masyayikh itu, sebagian dari para ulama itu, modal utamanya itu adalah dari meminta-minta mereka. Jadi misalkan ada seorang syekh fulani lah, ulah syekh Rosi Telabuan, ulah. Ada syekh fulani gitu ya. Dia tuh memang sengaja mendekati para pejabat yang dikenal dengan kekayaannya dan dikenal dengan penghasilannya dari harta-harta yang haram. Itu sengaja didatangi supaya apa? Memperkaya diri gitu tuh. Memperkaya diri. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, untuk dapat pakaian, untuk makan buat anak-anaknya, pakaian anak-anaknya, keluarganya. Bahkan ada yang mengemis, yas'aluha ula idzalama, ngemis ya. Nah, tetapi ini kan tidak bisa menjadi tolak ukur gitu tuh. Ketika kita melihat seorang ulama yang mendekati pejabat, itu adalah seorang yang penjilat. Emang berani kita mengatakan bahwa misalnya kalau ulama nasional kan di Indonesia ini Habib Lutfi, dan Habib Lutfi itu menjadi salah seorang penasehat negara ya, penasehat pemerintah ya. Emang berani bilang kalau Habib Lutfi itu penjilat? Itu kualat burung. Tapi itu kan niatnya kan nggak tahu kita mah. Jadi selagi ini adalah berkaitan tentang niat, ya udah sih masing-masing aja. Jangan gampang untuk mengklaim orang lain dengan klaim yang buruk. Apalagi ketika seorang ulama dekat dengan seorang pejabat, atau niatnya barangkali beda untuk memperbaiki pejabat itu, untuk menanamkan persatuan dan kesatuan, untuk merekatkan persatuan dan kesatuan, untuk menghindari terorisme dan seterusnya, kan nggak tahu kita. Terus nudon aja sih. Nah, disinilah bedanya antara orang yang kacamatanya itu kacamata lahir dibandingkan dengan kacamata batin. Kalau kacamata batin itu kan nggak gampang untuk menyalahkan orang lain. Misalnya Mama Rosid. Kebetulan Mama Rosid ini adalah seorang syekh nasional, syekh Thariqat nasional ini mah. Seorang syekh, seorang ulama nasional ini. Dan beliau itu dekat misalnya dengan gubernur gitu kan, dengan presiden. Ya, kita kan nggak tahu nih obrolan apa saja di antara Mama Rosid dengan pejabat. Itu kan nggak tahu kita mah. Nah, tapi selagi niat beliau itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk rakyat, untuk bangsa, negara, untuk umat Islam, ya apa salahnya? Gitu kan? Tapi kita juga tidak boleh suudzon. Oh, Mama Rosid penjilat, waktu nggak boleh itu. Dari mana kita tahu bahwa Mama Rosid ini seorang penjilat? Orang yang dekat bukan berarti tukang jilat, gitu kan? Misalnya ada seorang pejabat yang notabene pejabat ini adalah seorang parah lah ininya mah, korupsinya parah gitu. Didekati oleh Mama Rosid, dan tujuannya untuk apa? Untuk memberikan nasihat, memberikan masukan agar si pejabat ini tuh menjadi pejabat yang soleh, gitu kan? Kalau memang niatnya seperti itu, atau apa salahnya? Justru itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Nah, adapun ketika Mama Rosid ini diberi, ya lumayan lah buat ngopi gitu kan, atau wajar lah, namanya juga orang dekat gitu tuh, ya nggak masalah, selagi itu bukan jadi tujuan. Ya, tapi kembali lagi kepada niatnya. Kan nggak tahu, kita tidak bisa menilai atau menjustifikasi niat seseorang, karena niat itu adanya di hati. Itu ya. Nah, sebagian itu seperti itu. Wa ba'duhum sarayas aluha ula idzalama. Sebagian itu meminta, ngemis kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Nah, ketika
Fa illam yu'tuhu ma talaba minhum ghadiba alaihim. Ketika para pejabat itu nggak ngasih apa yang dia beri, misalkan seorang Syekh Fulani memberikan atau mengajukan proposal, bangunin saya meminta bantuan kepada pejabat untuk membangunkan pemerintah itu membangunkan rusun nawa, rumah susun untuk santri. Ternyata nggak dikasih. Giliran nggak dikasih, ngoceh nih kemana-mana. Nih kan, ngoceh di mana? Satu, marah dulu. Wa mazzaqa a'raduhum fil majalis. Bahkan dicaci maki di pengajian-pengajian. Di pengajian-pengajian umum. Wah ayo si fulan, penjilat. Bukan penjilat. Si ini pemerintah sesat, pemerintah dolim, tidak melihat kemaslahatan rakyat, bla 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 dan seterusnya. Udah ada orang di sini mah. Udah ada ini ternyata di abad ke-10 Hijriah. Jadi kalau ada oknum-oknum dai yang seperti itu, udah nggak aneh. Itu mah kopian dari abad ke-10 Hijriah. Sekarang mah udah abad 15 Hijriah sekarang mah. Atau kalau di ininya abad ke-15 Masehi udah ada. Nah, sekarang mah berarti kopiannya. Jadi udah nggak aneh orang-orang yang seperti itu. Terus walau annaha ulai. Nah, jadi ini nggak aneh ya, oknum-oknum dai yang seperti itu. Walau annaha ulai syammu raihatan minat tariqi lam yastahilla ahadun minhum miqdara simsimatin min mali haula'i fi awqatid darurat fadlan an awqatil ikhtiyar. Jadi karena mereka itu mencaci maki para pejabat yang tidak memberikan apa yang mereka inginkan, ya kan? Dan mereka marah. Kemudian kemuliaan atau kehormatan mereka itu dirusak di majelis-majelis. Itu sudah mereka rusak ya. Walau anna haula isyammu raihatat tariq, seandainya kalau mereka itu sedikit saja menghirup aroma dari tarekat, maka salah satu pun dari mereka itu tidak akan ngaji behola gampang rokok mah. Seandainya kalau mereka itu sedikit aja menghirup aroma atau bau, aroma ya yang bagusnya, aroma dari hakikat tarekat, hakikat toriko, mereka nggak mungkin menghalalkan caci maki seseorang atau merusak kehormatan seorang pun, siapapun. Itu kalau sedikit aja aroma dari torikoh mereka hirup, gitu kan. Lam yastahilla ahadun minhum miqdaru simsimatin min haula'i fi awqatid darurat. Oke, kembali lagi tadi. Seandainya jika mereka itu sedikit saja menghirup aroma dari torikoh, maka tidak satu pun dari mereka itu akan memakan satu kadar yang kecil dari harta para pejabat di waktu-waktu darurat, apalagi fadlan an awqatil ikhtiar, apalagi waktu normal. Itu kan, wa wujudi sa'ati wa rizki, dan apalagi waktu melimpah ruahnya rizki. Min jawali, yang berupa buah-buahan, au masmuhin, atau sesuatu yang diperbolehkan, au ziraatin, atau sayuran, au ghairidan, atau selain hal itu. Waqad ra'aitu man amila lahu ursan fi zawiyatin, dan kata musannif, saya telah melihat seseorang yang sengaja mengadakan satu acara besar-besaran di zawiyah. Jadi kalau zawiyah di saat itu kan sama kayak pesantren. Itu sengaja dibuat untuk momentum untuk mengais atau mendapatkan bantuan dari pejabat. Kemudian wasara yursilu qasidahu lil ulah fayusaidunahu bil asal wal aruz wal basillah.
kemudian mengutus satu orang delegasi kepada para pejabat, sehingga para pejabat itu membantu mereka dengan bantuan yang berupa madu, berupa beras, berupa sayuran. Itu kalau dibantu berarti mereka akan terima kasih. Satu. Tapi kalau yang kedua, ketika waman lam yu'tihi syai'an yaghdabu alaih, ketika tidak ngasih apapun si pejabat ini, maka yaghdabu alaihi, maka dia akan marah. Padahal ma'annahu la bisu imamati sufin, padahal dia itu adalah seorang yang memakai udeng. Ada kan? Memakai udeng yang terbuat dari bulu domba. Nah sekarang kan kain tuh gampang, beli di online kita dapat gitu kan, mau dijadikan udeng tah, bikin acara, ya bikin acara mau beli atau apa gitu, kemudian mengajukan proposal kemana-mana, si fulan gitu. Mengajukan proposal si fulan misalnya pejabat anu, oh dia ngebantu beras 2 ton, gede tamu. Srek, oh nuhun. Nah, terus ngirim lagi ke pejabat kementerian misalnya. Ternyata nggak sepeser pun cair. Kalau nggak sepeser pun cair, udah dia akan marah-marah. Bahkan saya ini sudah mengundang pejabat dari kementerian ternyata sama sekali seperak pun nggak ada, dan waktu langsung dicecer itu. Dia mah pejabat dolim gini dungu, disebut dungu gitulah, bodoh, sesat, ini segala macam, turunkan segala macam gitu kan. Ternyata udah ada. Padahal orang ini atau syekh ini, oknum syekh ini itu la bisa imamati sufin, maka udeng. Dan udengnya bukan kain biasa, tetapi dari kulit domba. Nah, jadi memang berbicara tradisi dari kalangan ahli sufi, dari sufiyah itu menggunakan pakaian yang dari kulit domba. Berarti dia mulai Dari dulu ada. Nah kemudian ketika dia itu setelah aing ngiluanan gitu, ikut-ikutan sama kayak ahli tasawuf gitu kan, ahli sufi, sehingga secara pakaiannya itu ya sama, pakai pakaian yang tembelan ya, atau pakaian yang putih, pakai sorban, pakai udeng. Bahkan udengnya tidak hanya dari kain tetapi dari apa? Domba. Dari domba. Setelah dia mengirim proposal dan proposal itu ditolak, nggak ngasih apa-apa si pejabatnya itu, waduh, hayo dicaci, tak. Pejabat korup. Udah ada eta ajari. Ada sekarang. Dari abad ke-10 Hijriah, sekarang abad ke-15 Hijriah nih, 500 tahun yang lalu udah ada itu mah. Makanya sekarang mah pengulangan aja itu mah. Jangan aneh, makanya jangan aneh, udah biasa aja, geus antupkeun bae. Paling ngasih tahu ke masyarakat supaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Leres Mama Rasid. Leres. Jadi leres baik. Yang namanya demo, namanya korupsi itu udah ada ya? Udah ada. Itu zaman Syekh siapa itu? Zaman Syekh Abdul Wahab Syaroni udah ada itu. Lain sendiri jadi. Itu terkait apa al-muhafadzah ala adab syariah ya sebenarnya. Terus bab yang baru itu tentang mujahadatun nafsi fi tarki syahwat, melawan hawa nafsu dalam meninggalkan syahwat. Wa min sya'nihi mujahadatun nafsi daiman fi tarki syahwat, termasuk dari tingkah laku murid itu harus melawan atau memerangi nafsu terus-menerus dalam meninggalkan syahwat. Di syahwat rek ngopi wah yang amat ya ngopi. Jadi ulah makan ngejen kopi. Syahwat meskipun ini mubah gitu kan. Mereka kumaha. Oke. Faqad qalu man wafaqa syahwatuhu adima safwata. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para arifin itu, barang siapa yang
menyetujui syahwatnya, maka dia kehilangan kemurnian hatinya. Barang siapa yang menyetujui syahwatnya, apapun yang diinginkan oleh syahwatnya itu dia ikuti, dia setujui, maka dia kehilangan jati dirinya, kemurnian hatinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Qad auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, Kanjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daud, kata Allah Ta'ala, hadir, berilah peringatan, wa angzir, dan takut-takutilah qaumaka akla syahwat, kaummu dari makan makanan yang berdasarkan atas syahwat. Kenapa? Fa inna quluba ahli syahwati anni mahjubatun, ya karena hati orang-orang yang memiliki syahwat itu ditutup dariku. Artinya mereka tertutup secara otomatis. Bukan Allah Ta'ala menutupi diri, bukan, tapi mereka yang menutupi diri mereka sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kecuali Allahumma illa an yujahidal abdu nafsahu ilal ghayah, kecuali ketika hamba itu secara totalitas, secara full-fullan memerangi nafsunya, memerangi syahwatnya. Karena bisa jadi fa innal haqqa ta'ala rubbama tafaddala alaihi bi adamil hijabi anhu ma'akli syahwat. Nah, ketika sudah misalkan seorang mamarosid ini, dia memerangi hawa nafsu full-fullan ini, totalitas terus menerus, nggak berhenti, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bukan masalah nggak ngopinya, tinggal keinginan dirinya itu pengen ngopi, kayak baik lah. Giliran udah nggak pengen ngopi, baru bikin kopi. Itu bukan berarti apa-apa nggak boleh, bukan. Jadi keinginan atau apa ya, harapan atau hal yang sangat dia inginkan. Habis makan deh, habis makan kumaha mun teu ngarokok. Kan habis makan kalau nggak ngerokok kan nggak enak. Berarti keinginan untuk rokok berarti syahwat gitu. Lalu bagaimana? Atau biarin aja dulu. Setelah udah nggak terlalu pengen ngerokok, baru ngerokok. Itu caranya, sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita atau seorang mama Rosi tadi itu melakukan kayak gitu, terus nafsunya atau syahwatnya itu pengen apa gitu, nggak pernah diturutin. Kecuali udah nggak mau, baru pengen pulang misalnya, udah berapa 2 minggu apa 3 minggu nggak pulang. Giliran udah nggak pengen, baru pulang. Gitu ya, misal contoh ini mah. Nah kalau gitu terus menerus bisa jadi rubbama fa'innal haqqa ta'ala rubbama tafaddala alaihi bi adamil hijabi anhu ma'akli syahwatil mubahah. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang Allah Ta'ala memberikan dia kompensasi, dispensasi untuk ngerokok, untuk pulang gitu kan, untuk tidur gitu. Pokok dari semua syahwat-syahwat yang sifatnya mubah, tapi dia tidak dihijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu bedanya. Ini berbicara tentang murid ya. Berbicara tentang murid, beda dengan orang yang sudah arif, sudah ahli ma'rifat, beda. Kalau udah ahli ma'rifat mau udah. Itu biasanya sudah terlepas, sudah lulus dari hal-hal yang seperti ini. Kalau ahli ma'rifat, seorang arif, seorang ahli ma'rifat, sudah lulus dari hal-hal yang seperti ini. Ini seorang muridnya ya. Atau tinggal Mama Rasid mengaku bahwa dirinya ini sudah selesai dari makom murid atau sudah naik pada tingkatan murad, kan itu tergantung mama gitu. Tapi ngaca orang. Aduh. Sebagai bentuk apa? Jadi misalkan kalau Mama Rosid ini sudah melewati ini ya, kan tadi sudah peperangan itu sudah terus menerus kan, dimulai dengan hawa nafsu itu sudah terus menerus, sehingga Allah Ta'ala
kasihan kamu mah memerangi nafsu terus. Udah sih, sekarang sedikit lah hal yang mubah, hal yang sifatnya syahwat, yang sifatnya mubah, udah nggak apa-apa. Jadi meskipun kamu setelah setelah makan ngerokok atau enggak, gitu. Karena ngaji ngerokok atau enggak, atau ngerokok harus ada kopi atau nggak apa-apa. Dan engkau tidak dihijab olehku, kata Allah Ta'ala. Itu ketika dia sudah terbiasa untuk melawan hawa nafsu. Itu merupakan kenikmatan muajjalan yang dicepatkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Yang aslinya itu adalah kenikmatan yang bagian-bagian dari seorang hamba di akhirat, tapi dikontankan di dunia tanpa sedikit pun min ghairi naqsin min naimihil ukhrawi, tanpa ada pengurangan sedikit pun dari kenikmatan akhirat. Shadaqatan min shadaqatil haqqi ta'ala alal abdi, yang itu merupakan sedekah dari sedekahnya Allah Ta'ala kepada hamba. Titik. Itu ya. Itu murid. Nah, kedua, ketika ada seorang arif atau para arifin lah, dan para arifin ini mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam urusan dunia dan syahwatnya. Artinya dia itu pengen memperkaya diri aja. Seorang ahli ma'rifat, dia itu pengen memperkaya diri, sehingga kekayaan duniawinya sangat melimpah. Ya, fid dunya wa syahawatiha, dan juga syahwat-syahwat. Ngerokok misalnya ya. Ini mah rokok itu biasanya kan satu batang gitu kan kalau dihisap itu. Ini mah 3 langsung. Kan berlebihan gitu tuh. Atau hal-hal yang lain lah. Mereka dalam kondisi sempurna. Biasanya bagi mereka nggak masalah. Tetapi dikhawatirkan apa? Murid-muridnya nih, para pengikutnya, ya kan? Li'anna bidzalika tutadillu adba'uhum wa yakunu wizruhum alaihim. Sehingga hal ini diikuti oleh para muridnya. Guru aing mah misalkan pemajikan ge opat gitu. Laju muridna rek niru. Atau lihat dulu kemampuannya, kamu mampu udah enggak? Kamu mampu apa belum gitu kan? Dari segi finansial, dari sisi keadilan. Kemudian dan seterusnya bela. Atau mobilnya banyak sampai 10 sampai 20 misalnya. Atau tinggal jadi penyakit nggak ke si murid, tinggal jadi penyakit nggak ke si murid. Kalau memang si muridnya itu sudah diwanti-wanti oleh gurunya, kenapa? Jadi misalkan gurunya itu supaya memberikan motivasi, tuh lihat, ketika seseorang itu sudah dekat, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan dia yang mengejar dunia, tapi dia yang dikejar dunia. Nih buktinya. Itu justru jadi motivasi kepada murid-murid, nggak masalah. Nah, makanya di dalam kitab Musannif sendiri, di kitab Lataiful Minal Akhlaq, ada golongan para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu ketika hidup di dunia nggak mau miskin, nggak mau fakir. Mereka sudah jadi walinya Allah Ta'ala loh. Mereka nggak mau miskin. Kenapa? Karena kalau miskin rek ngebantuan saha. Dia ngebantuin orang lain pakai apa? Kalau miskin. Misalkan seorang Mama Rosid ini seorang wali. Amin gitu, amin gak ya? Amin. Mama Rosid ini seorang wali. Tapi belum ini, dia dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala. Kamu Rosid, kamu itu kan dekat dengan saya, dengan Allah Ta'ala. Terus kamu mau milih mana antara jadi orang yang fakir atau jadi kaya? Atau nggak mau saya miskin, ya Allah, kenapa? Karena kalau saya miskin, saya bisa bantu orang, bantu pakai apa? Sementara kebanyakan orang itu permasalahannya itu dalam hal ekonomi materi, ya kan? Makanya wali Mama Rosid ini lebih memilih menjadi wali yang kaya. Sehingga apa? Misalkan Tijan yang mau kawin, misal mau nikah, dibantu itu, Jan, kamu kan mau nikah, nih 50 juta,
Mantap. Gitu kan. Dia ngejin imah tah 500 juta. Gitu. Wali. Gitu. Jadi bukan karena mereka itu cinta dunia, bukan. Tapi dengan dunia ini, dengan materi ini mereka bisa membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu maksudnya. Jadi bukan ya karena mereka sudah selesai gitu kan dari perjalanan membenci dunia itu kan, sudah selesai dari peperangan terhadap dunia. Di sini di Syaikhul Qadir Al-Jilani di dalam Futuhul Ghaibnya di maqalah yang ke 67 beliau mengatakan kullama jahatan nafsa, setiap kali engkau itu memerangi nafsu, wa ghalabtaha, dan setiap kali engkau mengalahkan nafsu, wa qataltaha, engkau bunuh nafsu, bisayfil mukhalafati, dengan pedang perlawanan, maka ahyahallahu ta'ala wa naza'atka wa talabat minka syahwati wal ladzati al janaha minha, maka nafsu ini tetap akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala, akan merebut dirimu, akan meminta kepada dirimu syahwat-syahwatnya. Maksudnya setiap kali kita ini memerangi nafsu, nafsu itu akan melawan dengan perlawanan yang lebih hebat daripada sebelumnya. Nafsu itu kan supaya apa? Supaya li ta'uda ilal mujahadah, supaya kita itu kembali bermujahadah, dan mujahadah. Dan hal itu akan menjadi tulisan liyaktu badzalika thawaban daiman, supaya hal itu menjadi pahala yang langgeng. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kalau perang yang kecil, misalnya seperti perang Badar. Perang Badar dari kalangan orang muslimin itu 313 orang. Musuhnya 1000 orang. 1:3, gitu kan? 313 melawan 1000. Otomatis kan nggak sebanding. Tetapi yang namanya peperangan, ketika peperangan selesai gitu kan, baik itu menang atau kalah. Tetapi kalau nafsu nggak ada kayak gitu. Kalau nafsu misalnya nafsu lapar, nafsu itu kenyang, ketika kenyang itu mata ngantuk. Kalau mata ngantuk tidur nggak mau ngaji, nggak mau zikir, nggak mau sholat segala macem. Kemudian kita latih, kita lawan ini dengan lapar. Yang biasanya makan sehari 3 kali, kemudian di sini sehari hanya sekali, misal. Nah nafsu itu akan mencari-cari jalan yang lain terus sampai si nafsu ini tunduk. Nah supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk berjihad. Nah makanya jika ada yang mengatakan fa in qila kaifa ta'ba nafsu Rasulillah al ibadata wa huwa alaihi salatu wassalam bari'un anil hawa wala hawa lahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus Rasulullah ini kan mengajarkan kita untuk melawan hawa nafsu. Sementara kenapa nafsunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap di situ ada potensi untuk ogah atau menolak suatu ibadah. Padahal Rasulullah itu sudah terbebas dari hawa nafsu. Rasulullah nggak ada hawa nafsunya. Dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah ketika berucap itu bukan berdasarkan atas nafsu, tapi berdasarkan atas wahyu yang diwahyukan, yang diturunkan kepada beliau. Maka jawabannya adalah innahu azza wa jalla khataba nabiyahu bihadzal khitaba li yuqarrira bihi syar'a fayakunu aman baina ummati ila an taqumas sa'a. Jadi supaya Rasulullah itu menjadikan sebuah aturan, sebuah syariat, yang syariat ini bisa digunakan untuk semua kalangan orang muslimin dari waktu itu sampai hari kiamat. Itu sehingga hal ini menjadi sebuah barometer, menjadi sebuah aturan di mana seseorang itu tidak boleh merasa aman dari hawa nafsunya, meskipun dia itu sampai menjadi seseorang yang wali terbesar sekalipun. Makanya Tuan Syekh di dalam kitab Jalalaul Khatir, wala tastab'id nafsaka an taqa'a fi akbaril kaba'ir walau kunta min akbaril auliya. Kata beliau, engkau itu jangan merasa jauh
Jangan menganggap dirimu itu jauh untuk terjatuh di dalam dosa yang paling besar. Meskipun kamu itu adalah termasuk dari wali-wali yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Meskipun seseorang itu menjadi wali Rasyid, wali Mama Rasyid misalkan, dan makomnya itu sudah mendekati wali kutub misalkan, dalam diri Mama Rasyid itu tidak boleh ada perasaan bahwa mustahil saya mau melakukan sebuah kemaksiatan apalagi dosa besar. Nggak boleh gitu Mama. Nggak boleh. Kenapa? Tetap Rasulullah kan sudah mengajarkan demikian. Tidak boleh kita merasa aman dari nafsu. Dan hifdzul ahdi ma'allahi ta'ala 28. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ta'lamu ta'limun wa intifad dzikra tazkira li fadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Halaman berapa? 50. Nanti bae ya. 27. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat. Mu'minun al-hadini haula kulliyatin shallallahu ala man wa bihi aslafuna shalihun ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdullah Basyarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala mujahadatun nafsi fi tarkis syahawati. Utawi iki iku mujahadah ngelawan nafsu ya, mujahadatun nafsi ngelawan atau merangi nafsu fi tarkis syahawati yang dalam meninggalkan pira-pira syahwat. Misanihi lan iku tetep saking tingkai nafsu tingkai murid mujahadatun nafsihi utawi merangi awak atau nafsu ni murid daiman ing dalam selawase atau daiman halis selawase fitar kisyahwati ing dalam meninggalkan pira-pira syahwat. Faqat qalu mongko teman-teman padha ngucap sapa wali aulia atau arifin manutai sapane wong wafaqa kang nyocoki sapa man syahwatahu ing syahwate man adima mongko kehilangan sapa man safwatahu ing kejernihane man. Waqat auhalan teman-teman nurunaken wahyu sapa Allah taala ila Daud alaihi salatu wassalam maring Kanjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daudu Nabi Daud hadzir meden-medeni sapa sira wa anzir lan tegese meden-medeni sapa sira kaum maka ing kaum sira akla syahwati ing mangan pira-pira syahwat. Fa inna quluba ahli syahwati mongko temen sedune pira-pira atine ahli pira-pira syahwat. Ani saking ingsun niku mahjubatun niku den tutup. Yakni negesi sapa Allah min jihatihim saking arahe ahli syahwat. Allahumma doa Allah illa an yujahida kecuali lamun merangi sapa al abdu hamba nafsahu ing awak dhewe ne abad atau nafsune abad ilal ghayati maring puncak. Bainal haqqa ta'ala mongko temen sedune Allah taala rubama seringkali iku tafadhala iku aweh karunia sapa Allah alaihi ing atase abad bi adamil hijabi
kelawan ora anane hijab anhu saking murid atau abad ma'a akli syahwati ing dalam sartane mangan pira-pira syahwat al mubahati kang mubah naiman ing kenikmatan muajjalan kang den cepetaken mimma saking barang lahu kang iku tetep kudu abad fil akhirati ing dalam akhirat min ghairi naksin kelawan tanpa kekurangan min naimihi saking kenikmatane abad al ukhrawi kang bangsa akhirat sedekatan kelawan sedekah min sedekatil haqqi kelan pira-pira sedekah Allah taala alal abdi ngatasi hamba waqad addu dan teman-teman milang-milang sapa kaum atau arifin min fiskil arifin saking sebagian kefasikan pira-pira kang ahli ma'rifat tabassutahum ing gawe leluasane arifin fid dunya ing dalam dunia wa syahwatiha lan pira-pira syahwat dunia hala kamalihim ing dalam tingkah sempurnane arifin lianna bidzalika krana temenustuhune kelakuan bidzalika kelawan mengkono-mengkono tabassutuhum fid dunya wa syahwatiha tadillu dan disesat sapa adba'uhum bira-bira pengikute arifin wa yakunu lan ana apa wisruhum apa dosane arif apa dosane adba iku alaihim iku tetep ing atase arifin wallahu a'lam. Alhamdulillah salatu lalu banyaknya si mabok mungkin. Ya. Asal asup ya. Itu sedikit masuk daripada banyak mandek. Karena Gitu. Siap. Kalau ngopi. Kalau Musannif rahimahullah taala, jadi pada bab yang ke-26 can beres ya, 20 genep can beres emang. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kan dipotong teh kamari karaya RWS teh ya. Nuhun. Luruskan dulu lah. Terima kasih. Ya udah mah, ambil pengah. Oke, mana tadi? Wasara ba'dul masyayikh di atasnya itu di tengah tehnya. Di atas kan? Di tengah tapi wasara ba'dul masyayikh wa man nusiba ilal ilmi yajlisuna ala mawaidid dhalamati wal makkasina wal kasyaf wa masyayikhil arabi wa awanihim. Oke guys, beres ya. Jadi wali langsung. Orang yang kopi menjadi wali. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.